Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tiatira yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita seharian. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa memohon urapan Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari buat kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Setelah 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Tema renungan malam ini adalah zaman Roh Kudus mengubah hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-13, kegerakan rohani terbesar gereja Tuhan dimulai saat Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Saat Roh Kudus turun melawat dan menjamah murid-murid Tuhan, terjadilah terobosan baru. Murid-murid Tuhan mengalami titik balik dalam pelayanan mereka, melayani pekerjaan Tuhan dengan kekuatan dan semangat baru, sehingga pelayanan mereka tidak lagi biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa. Hidup mereka menjadi berubah. Semua diawali dari ketaatan mereka saat diperintahkan Tuhan untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Kisah Rasul 1 ayat 4. Sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, barulah mereka mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil. Setiap orang percaya harus memiliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, sebab kehidupan kekristenan tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, penghibur dan pembela.
Roh Kudus juga adalah pendamping, pribadi yang selalu menyertai orang-orang untuk memberikan pertolongan. Roh Kudus menolong kita dalam setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Tanpa campur tangan Roh Kudus, kita lemah dan tidak punya kekuatan. Sebab Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan tanpa Roh Kudus, kita takkan mampu menjalankan tugas kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh problematika ini, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Dialah yang senantiasa menghibur saat kita susah, mengingatkan kita akan penyertaan-Nya, janji-janji firman-Nya, perlindungannya, sehingga kita menjadi tenang. Jadi, tanpa Roh Kudus, kehidupan kekristenan kita akan tumpul. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dan menyertai kita. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang kami boleh baca dan renungkan malam ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan buat kami untuk menuntun kami, menolong kami, dan menghibur kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, kehidupan kami menjadi berubah seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu di seluruh dunia. Malam ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan menyertai kami melewati malam ini, sehingga esok hari kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali beraktivitas dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tiatira. Tuhan memberkati,
menyertai dan melindungi, sehingga apapun yang jemaat-Mu lakukan berhasil, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta, Tuhan tetap memberkati dalam tugas dan pelayanannya. Ampuni kami sehingga kami layak menerima kasih-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.